Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Ardianti di program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputaran kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Perayaan 1 dekade Festival Sinema Australia Indonesia kembali digelar di Makassar. Can I just say it is such a pleasure to be back in Makassar for Festival Cinema Australia Indonesia. Festival Sinema Australia Indonesia atau FSAI kembali hadir di Makassar sebagai bagian dari perayaan 1 dekade FSAI dengan nonton bareng bersama alumni Australia yang berlangsung di Trans Studio Mall Makassar pada Jumat 13 Juni. Tahun ini film-film FSAI ditayangkan di 10 kota di Indonesia, yakni Makassar, Manado, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Padang, Surabaya, Semarang, Denpasar, dan Mataram. Konsulat Jenderal Australia untuk Indonesia di Makassar, Todd Dias mengatakan, FSAI menjadi ajang mempromosikan hubungan Australia dan Indonesia di bidang kreatif, khususnya di perfilman. FSAI menghadirkan berbagai film-film terbaik Australia dan Indonesia yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum maupun komunitas alumni Australia. Para penonton di Makassar disuguhkan film drama Indonesia Heartbreak Motel yang mengisahkan perjalanan seorang aktris dalam menghadapi trauma masa lalunya. Film ini diadaptasi dari novel karya Ika Natasha, seorang alumni Australia. Selain itu, para alumni Australia di Sulawesi Selatan menikmati pemutaran film The Dray. Film drama thriller Australia tahun 2020 ini mengisahkan seorang agen federal yang kembali ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman sahabat masa kecilnya yang kemudian membuka kembali luka lama dan mengancam untuk mengungkap rahasia tersembunyi di kota tersebut. Mobil listrik sport mewah resmi diperkenalkan di Makassar. MG atau Morris Garage Motor Indonesia memperkenalkan MG Cyberster yang merupakan mobil listrik berdesain sport mewah pertama di Indonesia dengan harga 1,7 miliar. Mobil ini juga sebagai produk 100 tahun MG. General Manager Operation PT Sinar Galesong Automobil, Sudarmaji Madani mengatakan, MG Cyberster merupakan sebuah roadster listrik revolusioner yang diperkenalkan pertama kali kepada masyarakat Makassar dan Indonesia Timur dalam ajang spesial bertajuk MG Cyberster Intimate Experience di G-Swing Driving Range, Kota Makassar, Sabtu 14 Juni malam. Menurut Sudarmaji, MG Cyberster juga sebagai perwujudan visi masa depan kendaraan listrik yang berani, emosional, dan progresif. Sekaligus mengukuhkan MG sebagai pelopor dalam menghadirkan kendaraan listrik premium yang tidak hanya efisien, namun juga menggairahkan secara performa dan estetika. Cyberster EV Roadster yang membangkitkan emosi, kata Sudarmaji, terinspirasi dari warisan sport car MG sejak tahun 1924, sehingga MG Cyberster tampil memukau dengan desain ikonik Roadster 2 pintu yang dilengkapi teknologi modern saat ini. Mobil angkutan umum terbakar di SPBU Maros, polisi selidiki penyebabnya. Sebuah angkutan umum atau mobil PT-PT hangus terbakar di area stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Karyango, Kabupaten Maros. Petugas pemadam kebakaran menurunkan 6 unit armada untuk pemadaman mobil tersebut. Sulfadli mengatakan peristiwa tersebut terjadi di SPBU Jalan Poros Karyango, Kecamatan Tandra Lili, Maros, Sabtu 14 Juni malam. Beruntungnya kobaran api yang membesar tidak menjalar dan membakar area SPBU. Hingga saat ini, kata Sulfadli, pihaknya masih mencari kronologi kejadian kebakaran tersebut dan meminta keterangan kepada sopir angkutan umum tersebut. Kini pihak kepolisian dari Polsek Tandra Lili dan Dinas Damkar Maros telah menangani kejadian ini. Sementara ini, kata Sulfadli,
Pihak kepolisian dan Dinas Damkar Maros sedang menangani peristiwa kebakaran mobil angkutan umum itu. Kondisi di lokasi kebakaran telah dapat diamankan, dan PT-PT yang hangus terbakar juga berhasil dipadamkan. Sementara itu, Kadis Damkar Kabupaten Maros, Eldrin Saleh Nuhung mengatakan, ada 6 unit armada yang diterjunkan dan berasal dari 3 lokasi, yaitu dari Tandra Lili, Moncong Loe, dan Mako Damkar. Selain menerjunkan armada, Eldrin menyebut ada puluhan personil yang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api yang semakin membesar. Asapeda Brompton Mangeri, pemanasan menuju puncak Brompton Day-Out 10. Sekali ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini ya. Puluhan pecinta sepeda Brompton memadati kota Makassar dalam gelaran Asapeda Brompton Mangeri yang berlangsung di Mandala Minggu 15 Juni sebagai pemanasan menuju puncak acara Brompton Day-Out 10 yang akan digelar pada 4 hingga 6 Juli 2025 mendatang. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang turut serta dalam kegiatan tersebut memulai perjalanan dari Balai Kota Makassar dan berakhir di Monumen Mandala mengenakan sepeda Brompton. Mengayuh sejauh beberapa kilometer sejak pukul 6.00 WITA. Event ini menandai dimulainya rangkaian sport tourism. Munafri menekankan bahwa gelaran ini bukan hanya menjadi ajang berkumpulnya komunitas sepeda, tetapi juga berpotensi memberi dampak signifikan terhadap sektor pariwisata, perhotelan, hingga UMKM lokal. Ia memperkirakan jika setiap peserta mengeluarkan belanja antara 1-2 juta per hari, maka potensi perputaran uang dari event seperti ini bisa mencapai 1 hingga 2 miliar per hari. Apalagi pada acara puncak di awal Juni nanti, jumlah peserta diperkirakan akan meningkat signifikan. Sehingga kita berharap dengan kehadiran mereka ini bisa membantu masyarakat Kota Makassar juga yang dalam proses pemulihan ekonomi seperti yang sekarang ini. Kita sudah mulai dengan berbagai macam event, mudah-mudahan kita merancang event ini setiap bulan ada big event, ada event besar yang akan terus hadir di Kota Makassar setiap bulannya, mulai dari kita coba dari kemarin Hal Marathon, Brompton, Sulawesi Bike Week dan sebagainya. Nah, tahun depan ini akan dirancang lebih banyak lagi, minimal menghadirkan 5.000 orang setiap event itu akan memberikan dampaknya, termasuk konser, termasuk kayak kemarin juga Youth Summit dan sebagainya. Kita berharap ini kalau umpamanya ada komunitas-komunitas besar yang mau rapat atau mau berulang tahun, kita membuka diri untuk Makassar supaya mereka bisa datang. Tetapi yang menjadi kewajiban pemerintah kota yang memperbaiki segala macam infrastruktur. Tadi saya lihat pasar masih banyak, pasar kaget yang menggunakan bahu jalan sebagai media untuk berjualan dan sebagainya. Tidak dilarang, tetapi dirapikan. Tidak dirapikan dengan jangan terlalu keluar di jalanan untuk mengambil hak-haknya orang lain. Konvoi ugal-ugalan dan bikin konten freestyle, 6 remaja di Makassar ditangkap polisi. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Polisi mengamankan 6 remaja di Makassar lantaran kerap membuat onar di jalan dengan melakukan aksi freestyle saat berkendara, sehingga membahayakan dirinya dan pengguna jalan lain. Kasat Sabara Polrestabes Makassar, Kompol Joko Pamungkas mengatakan, ke-6 remaja tersebut berhasil diamankan setelah aparat kepolisian sedang melakukan patroli operasi cipta kondisi pada pukul 22.00 WITA. Dalam operasi tersebut, kata Joko, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap pengguna jalan, terutama yang mengendarai sepeda motor dengan rombongan dan tidak menggunakan helm. Kemudian saat patroli, aparat mendapati 6 remaja yang mengendarai sepeda motor dan saling berboncengan tanpa menggunakan helm, sehingga aparat melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Saat melakukan pemeriksaan, polisi mendapati di handphone mereka bahwa mereka merupakan remaja yang sering keluar di malam hari
untuk melakukan konvoi dan freestyle di jalan yang dapat membahayakan dan meresahkan masyarakat setempat. Selain tidak menggunakan helm, kata Joko, remaja tersebut juga tidak dapat memperlihatkan surat-surat kelengkapan berkendara serta kelengkapan plat motor kendaraan milik mereka.